Hai guys, ketemu lagi sama aku Rizka Dila. Hari ini ada berita terbaru yaitu pemain MU secara kompak muak dengan perlakuan Erik ten Hag kepada Jadon Sancho. Sementara Kepa Arrizabalaga nggak berniat untuk kembali pulang ke Chelsea. Simak lengkapnya di Cetak Gol Harian berikut ini. Kita awali berita hari ini dari sesi konferensi pers. Ada Luis de la Fuente yang menargetkan kemenangan saat timnas Spanyol menghadapi Skotlandia di kualifikasi Piala Euro. Sedangkan Steve Clarke percaya diri dengan kualitas para pemainnya yang setara dengan timnas Spanyol. Luis de la Fuente menargetkan kemenangan saat anak asuhnya berhadapan dengan timnas Skotlandia. Hal itu untuk mengamankan posisi Spanyol di Euro 2024 nanti. Meski begitu, sang pelatih sangat mewaspadai kekuatan Scott McTominay dan kawan-kawan. Menurutnya, Skotlandia tim yang punya sistem permainan yang cukup baik. Steve Clarke percaya diri kualitas anak asuhnya nggak jauh beda dengan timnas Spanyol. Pelatih 60 tahun ini optimis Skotlandia bisa meraih 3 poin. Untuk mewujudkan hal itu, Clarke meminta para pemainnya bisa mengaplikasikan taktiknya dengan baik. Pasalnya dia yakin La Furia-Roja akan tampil lebih tangguh dari pertemuan pertama. Masuk ke kabar rumor di mana Manchester United tertarik mendatangkan João Neves di musim dingin mendatang. Gak mau kalah dengan setan merah klub Sultan Newcastle United ingin membajak Calvin Phillips yang punya bandrol mahar 40 juta euro. Wonderkid Benfica yakni João Neves tengah diminati oleh MU. Hanya saja The Red Devil harus menebus klausul sang pemain sebesar 103 juta pound sterling. Sebelumnya Neves baru saja memperpanjang kontrak bersama Benfica sampai tahun 2028. Di sisi lain mereka juga harus bersaing dengan Manchester City untuk bisa menggaetnya. Tottenham Hotspur langsung membidik Ollie Watkins sebagai target rekrutan terbaru. Johan Lange selaku direktur teknik anyar melihat sang striker cocok dengan skuad The Lily Whites. Watkins tampil gacor untuk Aston Villa dengan mencetak 4 gol dan 4 assist. The Lily Whites diprediksi harus membayar senilai 55 juta euro untuk menggayat bomber asli Inggris ini. Newcastle United membidik Calvin Phillips sebagai target transfer di bulan Januari. Pemain berjuluk Pirlo dari Inggris itu semakin dekat dengan pintu keluar dari Etihad Stadium. Calvin Phillips sendiri harus kalah saing dengan Rodri dan Rico Lewis. Menurut laporan dari Daily Mail, Manchester City berencana melepasnya dengan harga 40 juta euro. Next, ada Barcelona yang harus mengeluarkan mahar 60 juta euro untuk mendapatkan tanda tangan Dani Olmo. Sedangkan Kepa Arrizabalaga berharap Real Madrid untuk mau mempermanenkannya karena dirinya merasa bahagia berseragam Los Blancos. Barcelona dikabarkan akan kedatangan pemain anyar pada musim panas nanti. Menurut laporan dari Bild, skuad Blaugrana bakal mendapatkan tanda tangan Dani Olmo. Untuk mendatangkan pemain asal Spanyol ini, Barcelona harus keluar mahar sebesar 60 juta euro. Barcelona ingin memulangkan Thiago Alcantara pada bursa transfer musim dingin. Blaugrana bisa mendapatkannya secara gratis mengingat kontraknya di Liverpool berakhir di tahun depan. Di musim ini Thiago masih belum mendapatkan kesempatan bermain pasca menjalani operasi pengangkatan skrup di pergelangan kaki. Dirinya diprediksi menjalani debut di bulan November mendatang. Kepa Arrizabalaga berharap manajemen Real Madrid untuk mau menebusnya dari Chelsea. Dia menyebut sangat bahagia bisa menjadi bagian dari Los Blancos. Kepa juga menambahkan jika seorang pemain selalu menginginkan untuk bermain di Madrid. Los Blancos bisa menebusnya dari Chelsea dengan kisaran 20 hingga 30 juta euro. Inter Milan sebelumnya sempat dirumorkan akan mengangkut Armando Broja di musim dingin nanti. Hanya saja rumor tersebut dibantah oleh Direktur Olahraga Nerazzurri Piero Ausilio. Dia menyebut Broja nggak akan bergabung ke skuad Nerazzurri. Alasannya Ausilio sudah merasa puas dengan striker yang dimiliki saat ini karena dianggap telah tampil tajam. Napoli tertarik untuk mendatangkan Antonio Conte sebagai pengganti Rudi Garcia yang gagal memenuhi ekspektasi di awal musim. Jauh ke rumor transfer klub Portugal di mana Sporting Lisbon berencana menampung Eric Dier yang kontraknya berakhir di tahun depan. Napoli tengah mengincar Antonio Conte sebagai pelatih menggantikan Rudi Garcia. Peluang mereka menggait Conte dinilai terbuka mengingat dia masih menganggur.
Hanya saja pihak Conte meminta kontrak durasi 3 tahun dengan gaji sebesar 7 hingga 9 juta euro per musim. Selain itu dia juga meminta diberi kebebasan akses untuk merekrut pemain bintang. Bayern Munchen siap mengejar tanda tangan Manu Kone di bursa transfer Januari mendatang. Manajemen di Rotterdam menilai Kone akan membuat lini tengah mereka semakin berwarna. Hanya saja Bayern Munchen kesulitan menggait pemain asal Prancis tersebut. Pasalnya Kone masih terikat kontrak di Borussia Mönchengladbach sampai tahun 2025. Sporting Lisbon berniat kembali menggait Eric Dier di bursa transfer Januari nanti. Manajemen The Lions berencana memboyong sang pemain secara gratis di musim panas tahun depan. Dier belum tampil sama sekali untuk Tottenham Hotspur di musim ini. Namanya tersisih sejak kedatangan Ange Postecoglou ke skuad The Lily-Whites. Kita beralih ke kabar resmi nih guys, di mana Wayne Rooney menjadi pelatih baru Birmingham City menggantikan posisi John Eustace. Sedangkan Brahim Diaz telah resmi membela timnas Maroko untuk mendapatkan kesempatan bermain di pentas internasional. Birmingham City telah resmi menunjuk Wayne Rooney sebagai pelatih terbaru mereka. Pelatih berjuluk Waza ini menggantikan posisi John Eustace yang dianggap gagal. Menurut laporan resminya, Rooney bakal menangani Birmingham selama 3,5 tahun. Gak sendirian, dirinya juga memboyong Ashley Cole dan John O'Shea sebagai asisten. Brahim Diaz resmi berpindah kewarganegaraan dari Spanyol menjadi Maroko. Keputusan ini diambil agar dirinya bisa mendapat lebih banyak kesempatan bermain di pentas internasional. Sebelumnya pemain asal Real Madrid ini memang jarang dipilih oleh skuad La Furia Roja akibat persaingan ketat. Bersama Maroko, dia sangat yakin talentanya akan lebih dihargai. Para pemain MU sangat muak melihat perlakuan Erik ten Hag yang mengusir Jadon Sancho secara halus. Sementara Xabi Alonso berpeluang akan merapat ke Liverpool, Madrid, dan Bayern Munchen karena punya klausul khusus dalam kontraknya. Para pemain Manchester United dikabarkan gak suka dengan Erik ten Hag. Dilansir dari Talksport, mereka kurang senang dengan cara pelatih untuk menangani kasus Jadon Sancho. Menurut mereka, Sancho merupakan pemain yang selalu bekerja keras dalam sesi latihan. Namun dalam laporan tersebut gak disebutkan siapa yang berkomentar. Xabi Alonso dikabarkan punya klausul khusus untuk pergi ke beberapa mantan klubnya. Klausul ini telah disetujui oleh Bayer Leverkusen dan akan mulai aktif pada musim panas 2024. Xabi Alonso dilaporkan bisa melatih 3 klub seperti Madrid, Liverpool, hingga Bayern Munchen. Real Madrid menjadi klub yang paling berminat untuk menggantikan posisi Carlo Ancelotti. Napoli dan Fiorentina mempertimbangkan untuk mundur dari ajang Supercoppa Italia yang akan digelar di Arab Saudi. Keduanya menyoroti konflik panas yang terjadi antara Palestina dan Israel. Presiden Napoli merasa keselamatan para pemainnya terancam jika memaksakan bermain di sana. Jika Napoli dan Fiorentina mundur, AC Milan dan Atalanta sudah disiapkan sebagai penggantinya. Selanjutnya ada Sintayong yang meminta pemainnya untuk nggak meremehkan Brunei Darussalam. Sementara di kabar penutup ada PSSI yang mulai berdiskusi untuk mengajukan diri sebagai tuan rumah Piala Dunia 2034 bersama Australia, Singapura, dan Malaysia. Sintayong meminta anak asuhnya untuk nggak terlalu meremehkan Brunei Darussalam. Dia menyebut pemain bisa menghargai lawan meskipun berada di ranking bawah. Sintayong menambahkan jika pemain timnas Indonesia harus bisa menunjukkan permainan yang terbaik. Asnawi Mangku Alam juga sepakat dengan yang diungkapkan sang pelatih. PSSI telah mengadakan pembicaraan untuk rencana menjadi tuan rumah Piala Dunia 2034. Erick Thohir menyebut Indonesia bisa menjadi poros bersama Australia, Singapura, hingga Malaysia. Jika diskusi ini berjalan mulus, keempat negara ini akan menjadi kandidat serius penantang Arab Saudi. Erick Thohir mengungkapkan jika negara Timur Tengah ini sempat mengajak Indonesia. Guys, kita masuk baca komentar. Ini dari Valentino. Pagi Kariska, salam dari Timor Leste. Wah, ternyata ada yang pernah pencetak gol harian dari Timor Leste. Kalau kalian dari kota mana aja guys? Komen di bawah ya. Sampai jumpa.